Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 33 ingin mempresentasikan tentang penerapan lanskap linguistik kepada papan informasi dalam Lipo Molpuri. Untuk yang pertama, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafli Nur Muhammad dengan NRP 50122111090. Saya Faris Dwi Radivan, NRP 50122111066. Nama saya Jonathan Saputra dengan NRP 501-22-11058. Nama saya Satria Pungkas dengan NRP 501-221-1074. Seperti yang kita ketahui bahwa lanskap linguistik bertujuan menghubungkan bahasa dengan tata ruang tempat, semiotika dengan mobilitas, ataupun citra dengan interaksi sosial di dalamnya. Lanjut. Lanskap linguistik memiliki unsur yang berbeda di setiap tempat, karena disesuaikan dengan tempat itu berada, fungsi tempatnya, sumber historis, dan unsur lainnya. Contohnya seperti Kampung Arab Surabaya, di mana nama toko di sana menggunakan bahasa Arab. Bandara internasional yang menggunakan multibahasa pada setiap papan informasinya, ataupun penamaan jalan yang menggunakan nama pahlawan. Lanjut. Nah, di pusat perbelanjaan Lipo Molpuri ini, mereka punya keunikan tersendiri, karena lanskap linguistik mereka dipadukan dengan unsur minimalis. Terus, emang gimana sih bentuk dan fungsi dari branding yang terkesan minimalis di Lipo Molpuri? Nah, hal tersebutlah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Kemudian, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah mengetahui keterkaitan antara lanskap linguistik dengan Lipo Mol dengan branding yang terkesan minimalis. Selanjutnya itu ada metode. Metode penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif adalah metode pengambilan data yang berbentuk kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Metode tersebut dipilih karena penelitian yang kami lakukan berupa observasi langsung menuju lapangan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dinilai secara kuantitatif. Next. Seperti yang terlihat dalam gambar, konteks penelitian kami yaitu berada pada papan informasi di Lipo Molpuri. Jadi, penelitian ini akan berfokus ke sana. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi yang dilakukan salah satu anggota. Pada penelitian ini, salah satu anggota kami akan menuju ke Lipo Molpuri yaitu Jonathan. Kebetulan juga Jonathan yang berada tempatnya paling dekat dengan Lipo Molpuri Jakarta. Yang kedua yaitu pengambilan foto objek penelitian. Jonathan akan melakukan pengambilan foto terkait papan informasi yang berada di Lipo Molpuri. Yang ketiga itu diskusi bersama terkait data diperoleh. Selanjutnya, hasil foto yang diperoleh oleh Jonathan akan kami diskusikan bersama, lalu kita kaitkan dengan dasar teori yang sudah dikumpulkan. Nah, sebelum menuju hasil, pasti kalian harus mengetahui dasar teori yang kami gunakan. Untuk penelitian kali ini, teori pertama yang kami gunakan adalah teori lanskap linguistik dari Laundrie dan Boris. Teori tersebut berisi tentang bahasa yang tertulis pada jalan raya, papan, pemasaran, nama jalanan, dan gedung-gedung. Nah, dengan demikian teori ini hingga sekarang masih dikembangkan oleh para peneliti. Kami menggunakan teori-teori ini sebagai salah satu basis dari artikel kami agar kami mampu mengintegrasikan pentingnya lanskap linguistik dan juga sekaligus desain minimalistik dari lanskap linguistik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Teori kedua yang kami gunakan adalah teori multimodalitas. Sesuai pada presentasi, teori multimodalitas memiliki arti berkomunikasi menggunakan berbagai mode secara bersamaan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa suatu lanskap linguistik dalam papan nama atau yang lain-lain tidak hanya berisikan tulisan, tetapi juga bisa berisikan gambar. Nah, dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa mode tersebut digabungkan jadi satu dalam papan nama untuk menyampaikan informasi yang terkandung di dalamnya. Lalu, teori yang ketiga adalah teori semiotika. Sebagai lanjutan penjelasan dari multimodalitas tersendiri, teori semiotika adalah mode yang digunakan dari multimodalitas tersebut. Jadi, teori semiotika adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu papan nama yang kami teliti. Lalu, yang terakhir adalah teori minimalism, khususnya dalam bidang arsitektur. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu minimalis, tapi akan susah untuk menjelaskan apa itu artinya. Menurut Kamus Cambridge, minimalism memiliki arti suatu gaya dalam seni, desain, dan latar belakang yang menggunakan jangkauan terkecil dari material dan warna yang memungkinkan, dan hanya menggunakan bentuk-bentuk yang sederhana. Perlu digarisbawahi, bentuk yang sederhana dan penggunaan warna yang simple. Kami menggunakan teori ini untuk mengklasifikasi apakah suatu pertanda bersifat minimalis atau tidak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Semoga teman-teman dan juga Bu Eka masih stay in tune ya sama presentasi kita, karena ini adalah bagian utama di mana kita menggabungkan mulai dari latar belakang, tujuan pustaka, dan juga hasil observasi menjadi satu. Dan kita akan bahas di sini. Next. Nah, bisa dilihat dari presentasi kita sejauh ini, atau bisa ditafsirkan juga dari presentasi kita selama ini, dari tujuan dan juga latar belakang, bahwa penelitian kita itu berfokus kepada dua aspek utama. Yang pertama dari segi fungsionalitas atau kegunaan, yang kedua itu dari segi desain, yang minimalis tadi. Nah,
Kita akan mencoba menjelaskan satu persatu aspek tersebut dalam naskah linguistik yang diteliti, dan di ujungnya kami akan mencoba menjelaskan apa itu gabungan atau korelasi antara keduanya dan juga tantangan-tantangan yang mungkin ada sebagai pembahasan sampingan. Oke, pertama-tama dari segi fungsionalitas. Tadi dari teman saya Raffi itu sudah disebutkan salah satu teori yang kita gunakan itu adalah teori semiotika. Namun untuk pembahasan ini saya akan mencoba menjelaskan lebih lagi teori semiotika yang secara khusus kita gunakan, karena teori semiotika sendiri ada banyak klasifikasinya. Nah, jadi teori semiotika yang kita gunakan untuk penelitian ini itu adalah teori semiotika analitik yang berbicara tentang suatu lanskap linguistik yang memiliki ide, objek, dan juga makna di dalamnya. Dan yang kedua, teori semiotika yang kita gunakan itu adalah semiotika normatif, yaitu yang berbicara tentang suatu sistem tanda yang dibuat untuk menyampaikan norma-norma di tempat tersebut seperti rambu-rambu di lalu lintas contohnya. Oke, pertama-tama kita akan tinjau dari lanskap linguistik yang kita sudah observasi satu persatu. Bisa dilihat dari slide fungsionalitas ini terdapat 4 gambar lanskap linguistik yang kita teliti menggunakan aspek ini. Yang pertama yang bertulis no smoking area, yang kedua yang bertulis CCTV in operation, yang ketiga yang bertulis parking dan exit gate 2, dan yang keempat merupakan denah dari Lippo-Murphy itu sendiri. Oke. Pertama-tama jika ditinjau dari teori multimodalitas, bisa dilihat bahwa gambar yang pertama, no smoking, yang kedua CCTV, dan yang keempat denah menggunakan teori multimodalitas dengan baik, di mana lanskap linguistik ini menggunakan lebih dari satu mode untuk mengkomunikasikan atau mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, karena menggunakan dua mode, yaitu gambar dan juga tulisan. Nah, selanjutnya, untuk aspek dari kajian teori semiotika, kita bisa lihat dari gambar yang pertama itu menggunakan semiotika analitik dan juga normatif. Kenapa gabungan dari keduanya, nggak normatif aja? Karena begini, bagi orang yang tidak merokok, saat mereka membaca lanskap linguistik atau pertanda ini, mereka akan mendapatkan informasi bahwa di dalam Lippo-Murphy itu tidak boleh merokok. Tetapi, itu bisa dianggap semata-mata sebagai informasi yang bisa mereka terima dan telaah. Tapi bagi orang-orang yang tadinya merokok, pada saat mereka melihat lanskap linguistik ini atau pertanda ini, penafsiran mereka terhadap maknanya itu berbeda, di mana ini menjadi suatu larangan atau penahanan bagi mereka, di mana mereka tidak bisa merokok di dalam Lippo-Murphy, sehingga dengan demikian bisa dibedakan menjadi dua, dan naskah linguistik yang pertama ini merupakan campuran antara keduanya gitu. Nah, sedangkan di yang kedua kita bisa melihat bahwa di dalam naskah linguistik ini tidak ada unsur-unsur dari semiotika normatif, karena di dalam naskah linguistik ini hanya menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa Lippo-Murphy berada dalam surveillance CCTV selama 24 jam, tapi tidak ada norma atau peraturan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang ketiga juga sama, tidak ada peraturan yang terkandung di dalamnya, hanya arahan untuk mobil menuju lahan parking dan juga untuk keluar melalui exit gate 02. Dan yang keempat juga sama, di denah Lippo-Murphy itu sendiri, karena di dalam denah ini hal yang ingin disampaikan oleh lanskap linguistik ini hanya berisi informasi yang bisa ditelaah oleh pembaca, bukan norma atau larangan. Selanjutnya, dari segi bentuk. Nah, tadi sudah dijelasin teori minimalisme itu sendiri dalam desain, berarti di suatu desain hanya menggunakan bentuk-bentuk esensial atau simple, dan juga tidak menggunakan gabungan warna yang sedikit. Bisa dilihat dari teori tersebut teraplikasi dalam naskah linguistik yang kami teliti, karena dari piktograf yang digunakan itu hanya menggunakan bentuk-bentuk esensial seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan juga trapesium. Dan warna yang digunakan di keempat naskah linguistik ini itu sama, hanya hitam dan putih, dan yang di keempat itu bahkan hanya hitam yang ditaruh di atas permukaan yang bersifat transparan. Nah, dengan itu kami akan mencoba menjelaskan gabungan di antara keduanya. Jadi salah satu tantangan dari menciptakan suatu lanskap linguistik yang memiliki desain minimalis adalah bahwa terkadang deskripsi atau arti dari lanskap linguistik itu sendiri terhalang dari desain minimalis yang ada, karena desain minimalis itu berfungsi untuk mereduksi sesuatu di elemen-elemen esensial, tetapi seiring jalannya ada beberapa makna atau arti dari lanskap linguistik itu sendiri yang bisa terkorban. Untungnya dalam lanskap linguistik yang kami teliti dari Lippo-Murphy ini, mereka mampu menggabungkan dua aspek tersebut dengan baik, dengan eksekusi yang baik, sehingga tidak ada lanskap linguistik yang tereduksi definisi dan deskripsinya, dan mampu menjaga branding dan desain minimalis itu tadi. Itu. Next, selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lanskap linguistik yang digunakan dalam Lippo-Murphy memang masuk dalam kategori lanskap linguistik yang memiliki desain branding minimalis. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil dokumentasi yang didapatkan dari Lippo-Murphy secara langsung, yang sesuai dengan penggunaan warna dan juga bentuk esensial dan sederhana. Berdasarkan lanskap linguistik tersebut juga dapat diteliti di Lippo-Murphy, dapat disimpulkan juga bahwa sebagian besar lanskap linguistik di Lippo-Murphy memiliki fungsi semiotika analitik, dan hanya beberapa yang memiliki fungsi semiotika normatif. Hal ini karena sebagian besar aturan yang berlaku di Lippo-Murphy bersifat non-tertulis, seperti ya dilarang mencuri, dilarang merusak fasilitas umum, karena hal tersebut tidak hanya berlaku di Lippo-Murphy, tapi berlaku umum. Namun tidak semua mal melarang kegiatan seperti merokok di dalamnya, sehingga perlu ditekankan di Lippo-Murphy agar para pengunjung tidak merokok saat berada di dalam lingkungan Lippo-Murphy melalui lanskap linguistik yang bersifat analitik tersebut sekaligus normatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.